ada apa namanya kartu pengawasan. Nah, klien, kemudian juga ada ini, ada surat lepas dari apa namanya rutan. Nah, ini surat yang dari jaksanya. Nah, nanti kita sedianya ada lagi apa namanya wajib lapor pada 1 bulan ke depan. Nah, ini ada pembebasan bersyaratnya, ada SK-nya. Seperti apa sih sebenarnya itu? Nah, jadi gini, menurut pasal 15 KUHP ada yang namanya percobaan. Jadi kan tadi pasti bertanya, kok sampai 2024? Kok 2 tahun ke depan? Bukannya hukumannya cuma sampai 2023? Makanya itu. Kalau Habib bebas murni, tidak ambil pembebasan bersyarat ini, Habib baru keluar nanti bulan Juni tanggal 10 2023 yang akan datang. Gitu. Itu Habib bebas murni. Statusnya sama kayak Mas Arif, sama kayak rekan-rekan yang lainnya sama. Betul. Tapi kalau Habib mengambil pembebasan bersyarat, Habib keluar lebih cepat, yaitu saat ini. Gitu kan. Nah, tapi ada percobaan sesuai dengan pasal 15 KUHP kalau saya tidak salah. Nah, itu di situ ada 1 tahun ke depan percobaan sampai 10 Juni 2024. Jadi pembebasan IPHRS ini juga kalau kita hitung ini kan banyak juga di antara para politikus kita ini ya ada yang pro, ada yang kontra gitu. Bahkan ada yang menyebut ya ini akan terjadi polarisasi lagi gitu mereka. Ya ada sebagian yang bilang begitulah. Mungkin kita tidak bisa sebutkan partainya, tapi ada lah orang-orang yang ngomongnya begitu. Apa tanggapannya, Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pemirsa para YouTuber sekalian, kita alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini hampir tengah malam ya tapping kita ini teman-teman. Baru tadi pagi kita mendengar kabar pembebasan Habib Bana Rizik Syihab yang memang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin, umat Islam khususnya yang cinta akan keadilan. Dan alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita eksklusif bersama Bang Aziz Yanuar. Bang Aziz Yanuar ini adalah kuasa hukum Habib Rizik Syihab. Ketuanya dulu adalah Bang Munarman ya, Bang ya. Ya. Ketuanya. Nah, Bang Aziz ini ya salah satu dari tim mereka. Gitu. Dan alhamdulillah kita bertemu dengan beliau. Pertama-tama kita ingin dengar cerita dari Bang Aziz. Ya. Saya tadi pagi banget lihat postingan Bang Aziz ada di LP Cipinang apa di mana itu? Di Rutan. Nah itu jadi saya ingin dengar ceritanya dari hari inilah ya, dari pagi sampai kemudian malam ini apa yang terjadi, Bang? Ya, jadi sebagaimana saya awali sebenarnya ada proses di Bapas ya. Di proses di Bapas pada 1 hari sebelumnya. Ada proses pendataan, pencocokan data, kemudian cap jari ya, dan juga dokumentasi sebagaimana proses administrasi pada umumnya untuk klien atau calon klien dari warga binaan dari Bapas. Gitu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan keesokan harinya pada pagi hari proses itu dilaksanakan yang domain dari rutan dan juga domain dari domain dari jaksa. Nah, jadi ada administrasi itu sama pencocokan data dan juga pemberian berita acara serah terima gitu kan dari pihak rutan Cipinang kepada Bapas Jakarta Pusat seperti itu. Kemudian dari jaksa juga ada surat tadi untuk sehubungan dengan pembebasan bersyarat ini prosesnya itu. Jadi surat-suratnya ada tadi ada tuh di situ. Itu bukan. Nah. Jadi ini ada apa namanya? Kartu pengawasan. Nah, klien,
Kemudian juga ada ini, ada surat lepas dari rutan. Nah, ini surat yang dari jaksanya. Nah, nanti kita sedianya ada lagi wajib lapor pada 1 bulan ke depan. Nah, ini ada pembebasan bersyaratnya, ada SK-nya. Nah, ini ada dokumentasi lain yang saya dokumentasikan ke sini dan juga sudah disimpan ke file untuk keperluan selanjutnya dari administrasi pembebasan bersyarat ini untuk 2 tahun ke depan. Gitu. Jadi tadi tepatnya keluar dari Rutan Cipinang. Rutan itu kapan? Keluar dari Rutan Cipinang itu kurang lebih sekitar pukul 7 pagi. Iya, 7 pagi. Pagi-pagi tadi. 7 pagi. Pak Aziz sudah di sana tadi. Saya dari jam 5 udah di situ. Jadi prosesnya memang kita jalani. Jadi malam harinya kita di Bapas sampai sekitar pukul 11 pokoknya sekitar 10 atau 11 lah gitu. Nah, habis itu paginya jam 5 kita sudah di situ di rutan. Jam 7 kita sudah beranjak ke pulang ke kediaman beliau di Petamburan. Di Petamburan. Nah, alhamdulillah lalu ada syukuran kecil-kecilan aja tadi, makan-makan, kemudian ada sambutan dari beliau dan juga dari tim kuasa hukum seperti itu. Itu. Sebelum saya sampai ke Petamburan nih Bang, kita kan bukan orang hukum ya. Jadi ini Habibana Rizik Syihab ini kan pembebasan bersyarat ya. Ya. Nah, jadi apa syaratnya itu supaya jadi gini, maksud saya itu kan artinya dia tidak bebas sebebas-bebasnya, ada syaratnya. Ya. Nah, kenapa itu bisa begitu? Ya, jadi yang saya mau sampaikan begini, ini juga perlu digarisbawahi oleh masyarakat yang cinta sama beliau, yang kangen dengan beliau, juga umat Islam khususnya. Nah, ini saya mau sampaikan bahwa Habib Rizik bin Hussein bin Syihab ini bukan seperti masyarakat kebanyakan ini. Artinya dalam status hukumnya ya. Nah, beliau ini klien atau warga binaan dari Bapas dalam pengawasan. Artinya hal-hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang tidak masalah sebenarnya secara hukum dan administrasi bisa berpotensi ada masalah jika itu dilakukan oleh Habib Rizik Syihab. Itu loh. Jadi jangan ada persepsi yang tidak lah yang negatif terkait dengan meragukan semangatnya Habib dan juga bagaimana amar ma'ruf nahi munkarnya Habib, tapi tetap kita dari tim kuasa hukum dan keluarga diskusi dengan Habib untuk menjaga supaya proses pembebasan bersyarat ini sampai nanti akhirnya 2 tahun ke depan ini berlangsung dengan kondusif, landai, dan juga tidak ada permasalahan gitu. Jadi masa begitu aja, jangan begitu juga, karena kan hal yang masyarakat biasa itu tuh nggak masalah, tapi untuk beliau bisa jadi masalah gitu. Jadi perlu kita garis bawahi supaya masyarakat juga paham apa syarat-syaratnya. Nah, kita bukan domainnya sebagai tim kuasa hukum dan juga penasihat hukum, bukan domain untuk menjelaskan itu. Itu adalah domain dari Bapas Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kita hormati ya wewenang dan juga domain mereka untuk menjelaskan hal ini. Saya tidak mau melangkahi, tapi yang jelas kita punya rambu-rambunya yang saya tidak bisa sampaikan di sini karena itu tadi domain dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, CQ Bapas Jakarta Pusat. Nah, yang jelas tadi saya sampaikan artinya frame-nya itu adalah berbeda dengan masyarakat biasa. Jadi kalau misalnya, kalau misalnya Mas Arif misalnya melakukan suatu hal nggak masalah, untuk Habib bisa jadi masalah. Bukan karena figur beliau, tapi karena status beliau sebagai klien atau warga binaan dari Bapas. Itu perlu dimengerti juga seperti itu. Itu sebenarnya. Apakah Bapas akan menjelaskan berkaitan dengan IB ini atau enggak kira-kira? Saya nggak tahu, tapi yang jelas itu domain mereka dan saya nggak mau melampaui itu. Kita bagian tupoksi masing-masing aja seperti itu. Jadi saya hanya menjelaskan ini bagian dari wewenang mereka. Gitu. Masa saya nerangin juga kan nggak elok juga seperti itu. Iya. Jadi status ini Bang, kita masih lanjut bisa ini Bang.
penuh tetap bisa lanjut. Nah, jadi berikutnya kita, jadi beliau ini kan pembebasan bersyarat ya. Jadi kalau pembebasan bersyarat itu kalau tidak salah itu kan 2/3 ya, apa gimana? Jadi gini. Syaratnya itu. Ya, jadi gini. Habib Rizik ini terhitung sejak Agustus ya. Agustus 2021. Oke. Nah, itu sudah selesai menjalani yang kerumunan Petamburan. Oke. Nah, tinggal yang swab yang rumah sakit Umi, yang soal rumah sakit Umi. Nah, dari Agustus itu mulai itu prosesnya. Dari situ Habib dapat remisi. Remisi apa? Remisi 17 Agustus kemerdekaan maksudnya. Itu satu. Kemudian 2 kali remisi hari raya. Nah, itu sudah dihitung, dapatlah tanggal 20 Juli 2022 sekarang ya, bertepatan dengan 21 Zulhijjah 1443 Hijriah. Seperti itu. Nah, itu memenuhi syarat untuk mengajukan pembebasan bersyarat. Dari segi waktu memenuhi, dari segi term condition lainnya juga memenuhi. Nah, seperti apa sih sebenarnya itu? Nah, jadi gini, menurut pasal 15 KUHP ada yang namanya percobaan. Jadi kan tadi pasti bertanya, kok sampai 2024? Kok 2 tahun ke depan? Nah, bukannya hukumannya cuma sampai 2023? Makanya itu. Kalau Habib bebas murni, tidak ambil pembebasan bersyarat ini, Habib baru keluar nanti bulan Juni tanggal 10 2023 yang akan datang. Gitu. Itu Habib bebas murni, statusnya sama kayak Mas Arif, sama kayak rekan-rekan yang lainnya sama. Betul. Tapi kalau Habib mengambil pembebasan bersyarat, Habib keluar lebih cepat, yaitu saat ini. Gitu kan. Nah, tapi ada percobaan sesuai dengan pasal 15 KUHP kalau saya tidak salah. Nah, itu di situ ada 1 tahun ke depan percobaan sampai 10 Juni 2024. Itu bagian konsekuensi dari undang-undang seperti itu. Jadi namanya percobaan. Kalau detail apa sih percobaan itu? Ya, konkretnya seperti itu. Iya. Gitu. Jadi harusnya kalau murni 2023 karena beliau mengambil fasilitas pembebasan bersyarat ini, maka murni seperti kita yang bebas merdeka ya 2023 ditambah percobaan 1 tahun. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke Petamburan tadi Mas. Sebelum ini kan udah selesai lapas lah ya, sudah dijelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke Petamburan. Tadi sempat ada apalah ya, kita ngelihat ada beberapa video, ada foto-foto juga. Jadi ada beberapa lah. Jadi apa yang terjadi tadi di Petamburan, Bang? Karena saya lihat di berita-berita juga nggak ada yang meliput di sana, Bang. Ya, jadi kita tiba di Petamburan nggak begitu ramai juga, alhamdulillah. Terus kita masuk, di situ ada salam-salaman, silaturahmi lah begitu kan. Keluarga juga kan yang jauh-jauh juga ada yang datang seperti itu kan. Juga ada kolega kita temu kangen lah seperti itu. Kemudian tim kuasa hukum juga ada beberapa, ada yang hadir. Kemudian senior-senior saya dari advokat juga banyak yang hadir beberapa. Nah, kemudian tuan-tuan guru, habaib, masyaikh, asatis banyak juga yang hadir. Yang memang memiliki keluangan dan ada kesempatan hadir dan hadir. Kemudian ngobrol-ngobrol, ada makan, minum, kemudian ada penjelasan resmi dari Habib dan dari tim kuasa hukum yang kita sudah sama-sama lihat tadi. Setelah itu sudah beliau bercengkrama dengan keluarga, istirahat seperti itu. Ada hal-hal penting yang disampaikan oleh IP tadi? Iya. Yang Abang tangkap. Iya. Atau hanya ngobrol biasa, bercengkrama biasa dengan cengkrama biasa aja sih, cengkrama biasa aja. Dan pada prinsipnya kami sangat bersyukur, alhamdulillah, gitu kan, akhirnya beliau bisa menghirup udara bebas ya, meskipun tidak bukan sebebas Merpati, sebebas Mas Arif gitu kan, karena masih ada proses pembebasan bersyarat. Akan tetapi kita tetap patut bersyukuri. Dan juga saya pada kesempatan ini lagi-lagi tidak bosan-bosannya mengapresiasi, mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Habib, membantu keluarga, dan membantu kami tim kuasa hukum untuk proses ini gitu kan. Jadi baik itu dari Kementerian Hukum dan HAM, dari Rutan,
Cipinang, dari Bapas, Jakarta Pusat, kemudian pihak kejaksaan, terutama sekali juga Pak Kapolri, Bapak Kabak, ya Pak Kabak Tahti, Bareskrim, Rutan Bareskrim Mabes Polri, kemudian Pak Karutan, dan juga seluruh staf dan jajaran di Mabes di Rutan ya. Kami sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih. Kemudian mengapresiasi setinggi-tingginya juga ada pihak kejaksaan yang juga turut membantu lah gitu kan dalam proses ini. Kemudian juga banyak pihak ya, senior-senior saya dari advokasi dan juga para ahli hukum yang sudah all out bantu kita. Doa juga dari masyarakat umum, dari teman-teman pencinta Habib Rizik dan keadilan, penegakan hukum yang berkeadilan, juga tim kuasa hukum, rekan-rekan kami, senior-senior kami, ada Pak Haji Munarman beserta keluarganya, dan juga senior-senior lah, ada Pak Ari, Pak Sugito, dan semua pihak, Pak Mihdan, saya nggak bisa sebutkan semua satu persatu. Kemudian juga seluruh pihak ya yang tanpa terkecuali yang sudah berkontribusi maksimal untuk membantu Habib, dan kami mengucapkan jazakumullah khairul jaza, dan semoga Allah membalas semua kebaikannya dunia akhirat. Amin, amin, amin. Terus kemudian kita masuk ke ini, ke ranah politik ya. Gak apa-apa kan ya? Gak apa-apa. Jadi pembebasan IBHRS ini juga kalau kita hitung ini kan banyak juga di antara para politikus kita ini ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Bahkan ada yang menyebut ya ini akan terjadi polarisasi lagi gitu mereka. Ya ada sebagian yang bilang begitulah. Mungkin kita tidak bisa sebutkan partainya, tapi ada lah orang-orang yang ngomongnya begitu. Apa tanggapannya, Bang? Ya sebenarnya mereka mendapuk air ke muka sendiri juga kalau dari partai. Gitu. Justru adanya partai itu kan membentuk polarisasi. Nah, jadi kalau kita di gini, istilah-istilah itu kadang kalau kita cermati sebenarnya nggak tepat juga gitu kan. Artinya sebenarnya harusnya dipikirkan lebih matang kalau kita mau menarasikan sesuatu, apakah itu tepat atau enggak gitu loh, logis atau tidak gitu loh. Jadi kalau mengatakan misalnya itu akan ada polarisasi, itu memecah belah, ukurannya apa? Kalau ukurannya berbeda, Anda partai juga berbeda, partai merah, partai kuning, partai hijau berbeda. Anda membeda-bedakan juga itu bagian dari polarisasi kok gitu. Jadi saya nggak mau berdebat soal Habibnya, tapi statement bodohnya itu sendiri aja sih kita perdebatkan gitu. Kita lempar lagi aja gitu loh. Polarisasi apa? Coba tanya. Ngerti nggak? Jangan nggak ngerti kan begitu. Nah, artinya memetah-metahkan itu kan juga bagian dari demokrasi itu sendiri, perbedaan, bagian dari Bhinneka Tunggal Ika juga. Nah, kalau kita memang mau konsisten, ya jangan Habib Rizik statementnya diserang dengan hal-hal yang konyol kayak gitu loh. Anda sendiri gimana gitu loh. Partai itu juga bentuk polarisasi kok gitu, dan juga bentuk kalau dibilang kita lebih menggali perbedaan itu sendiri, ya itu kan subjektif seperti itu. Betul. Jadi harusnya gimana, Bang? Kita ini sebagai harusnya konsisten aja sama demokrasi. Kita kalau memang konsisten, kalau kita memang berdemokrasi, mengakuinya seperti itu, ya kita konsisten. Ada yang berbeda ya kita hormati, sejauh itu tidak melanggar hukum, kan begitu. Sejauh itu tidak melanggar norma-norma agama, kan seperti itu. Ya kita hormati aja gitu loh. Jangan setiap orang dikomentari yang tidak. Sekali lagi saya ingatkan, janganlah kebencian kita terhadap sesuatu menjadikan kita tidak adil terhadap tersebut. Kita nggak suka sama partai, ya sudah, memang itu nggak semua harus kita sukain juga gitu kan. Bukan berarti terus kita nggak suka terus langsung jadi benci, nggak juga gitu loh. Ada kita suka, ada tidak suka, tapi ya kita terima gitu loh. Jangan kita nggak suka sama sosok seseorang kemudian semua tingkah lakunya kita anggap negatif, nggak juga. Seperti itu. Ada yang menarik lagi nih, Bang. Iya, tadi Abang sampaikan kan ya, sampai 2024 gitu. Jadi ada juga yang menganggap bahwa itu adalah salah satu upaya lah ya, supaya jangan sampai mengganggu jalannya sampai 2024 gitu. Mengganggu jalannya siapa? Jadi kan kita pemilu 2024 nih, Bang. Kalau kemudian IB murni bebas, ya jadi nanti bisa mengganggu stabilisasi para politikus-politikus ini gitu loh, Bang. Nanti bisa
dia kalau IP memihak salah satu tertentu nih, gitu. Nah bisa nih orang-orang nanti akan ikut ke beliau gitu. Ya. Nah kalau sampai 2024 kalau misalnya IP melakukan kesalahan kan bisa diambil lagi gitu loh maksudnya. Ya. Gimana tuh Bang? Ya, yang pertama itu adalah bentuk paranoid yang berlebihan. Oke. Ya, paranoid yang berlebihan terkait dengan sesuatu gitu. Itu kontemplasinya ketinggian. Hati-hati gila. Terlalu jauh. Hati-hati gila. Bener loh, kontemplasi terlalu tinggi itu hati-hati gila gitu loh. Ya, kecuali memang ada nasnya, misalnya kayak nas agama gitu kan. Kalau ini kan nggak ada. Nasnya hawa nafsu aja kan. Nah, kemudian yang kedua adalah itu bentuk ketidakpercaya dirian. Iya dong. Kalau Anda memang baik, kalau Anda memang benar, kalau Anda memang lurus, gitu kan. Kalau Anda memang punya source yang bagus untuk menjadi konsesan yang pantas dipilih untuk arena pilpres atau pileg atau apalah nanti di 2024. Ya ngapain kita mengkhawatirkan dari luar, kan begitu kan? Sebenarnya kekhawatiran itu adalah bentuk ketidakpercaya dirian dan memang bentuk sadar diri gitu loh, bahwa kita ini memang sebenarnya nggak punya apa-apa gitu loh. Nah, akhirnya ada stimulus lah yang jadi demonstrasi. Stimulus untuk demonstrasi siapa itu? Ya sosok Habib, ya sosok umat yang bersatu. Kalau misalnya Anda benar, ngapain takut sama umat yang bersatu? Toh umat yang bersatu itu kan ukurannya kebenaran. Kalau mereka benar, maksud saya mereka itu tadi benar, umat itu kan milih mereka kok gitu loh, seperti itu kan. Dan ngapain takut gitu. Cuma kalau dia memang nggak punya kapabilitas, mereka cuma main serangan fajar aja, mereka mainnya korup kan begitu kan, takut ya wajar gitu. Jadi ngaca aja maksud saya. Oke. Jadi ini Bang, ini kan tadi sudah disampaikan ya beberapa poin soal politik nih. Saya ingin lebih ke depan lagi. Jadi ke depan nih IP ini akan ngapain Bang? Udah disampaikan belum? Ya, sepengetahuan saya beliau ya istirahat, rehat dengan keluarga gitu kan. Kemudian mengurus pondok pesantrennya di Megamendung, mengajar. Ngomong udah ke sana apa masih di sini beliau? Sekarang? Sampai sekarang belum. Oke. Tapi ya mungkin dalam waktu dekat akan ke sana. Nah, ngajar gitu. Terus ya mengurus pondoknya lah seperti itu. Apakah kira-kira akan sama ya IP yang dulu dengan yang sekarang? Artinya maksudnya gini, kalau dulu kan kita lihat ya, maksudnya IP tegas keras terhadap kemungkaran gitu loh. Dan ya kita lihat ya beliau ini sosok yang kalau banyak orang yang menyatakan kan simbol perlawanan gitu IP ini. Nah kemudian yang sekarang nih kira-kira ke depan akan sama seperti itu, seperti yang dulu ataukah berbeda kira-kira? Tadi lihat nggak sambutannya Habib pagi-pagi? Belum Bang. Nah, kalau lihat pasti nggak nanya kayak tadi. Oh gitu. Karena saya memperhatikan. Emang udah ada videonya Bang? Ada di YouTube kan ada. Yang tadi pagi kita rilis Habib bicara, baru saya yang bicara tadi kan. Oh, saya juga dapat videonya yang berpelukan doang. Enggak, ada rilis yang dari Front Persaudaraan ada. Oh, gitu. Ya ini nggak ngecek. Jadi ada, dan statement beliau jelas, tegas, sama, nggak beda. Seperti itu. Ya jadi itu ya teman-teman ya. Jadi ya mudah-mudahan itu memberikan ya motivasi bahwa kebenaran ya pasti akan terus ada gitu. Jadi gimana Bang? Coba Bang aja yang ngomong deh. Kebenaran bukan akan terus, kebenaran itu pasti menang. Oke. Nah problemnya adalah kita istiqomah nggak di jalan tersebut gitu loh. Jadi kebenaran itu dijamin pasti menang, tidak akan kalah, pasti tegak. Cuma pengusungnya yang tidak akan dijamin kita ada di dalam pengusung kebenaran itu atau tidak, itu aja. Bener Bang. Ya gitu ya teman-teman sekalian. Terima kasih Bang Aziz. Sama-sama. Malam ini sudah menemani kita ngobrol-ngobrol bersama nih beberapa YouTube yang ada di sini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.